Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai etika dan profesi akuntansi. Sebelum kami menyampaikan materi, eh, pertama-tama perkenalkan rekan saya Arum Ramatia dengan NIM 3.41.22.0.05, dengan saya sendiri Teta Raffi Novozaki dengan NIM 3.41.22.0.06. Kemudian rekan saya selanjutnya Ismah Ramawati dengan NIM 3.41.22.0.12 dan Sheila Febriana dengan NIM 3.41.22.0.23. Baik, pada pembahasan kali ini yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian profesi, dan yang kedua ciri-ciri profesi, yang ketiga pentingnya kode etik profesi, yang keempat kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kelima tujuan profesi akuntansi, dan yang keenam standar umum dan prinsip akuntansi, dan yang ketujuh contoh kasus pelanggaran kode etik. Baik, untuk pengertian profesi akan disampaikan oleh rekan saya, Arum Ramadja. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dan setiap profesi memiliki ciri-ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri profesi. Ciri-ciri yang pertama yaitu telah menempuh pendidikan sarjana, kemudian harus melaksanakan pendidikan lanjutan untuk mendapatkan profesi. Pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal, tetapi dapat dilanjutkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dari suatu organisasi profesi. Ciri yang kedua yaitu adanya sertifikasi yang diterbitkan oleh kementerian atau organisasi profesi untuk meningkatkan kualitas keprofesian di tingkat global. Contohnya adalah dalam profesi akuntansi terdapat sertifikat untuk akuntan publik, internal auditor, analis keuangan, dan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga yaitu adanya organisasi profesi yang berarti kumpulan orang yang memiliki keahlian yang sama. Dan untuk profesi akuntan terdapat organisasi profesi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Next. Yang keempat yaitu adanya pendidikan profesional berkelanjutan atau disingkat PPL. Pendidikan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan anggota profesi terhadap perubahan terkini yang terjadi di masyarakat global. Contoh untuk profesi akuntan, PPL ini diselenggarakan oleh IAI Knowledge Center yang berada di Jakarta, Depok, Serpong, dan Solo. Ciri yang kelima yaitu memiliki kode etik profesi. Kode etik di sini bertujuan agar masyarakat pengguna profesi dapat yakin terhadap jasa yang diberikan oleh suatu profesi. Dan dalam profesi akuntan, kode etik akuntan yaitu berlaku untuk seluruh akuntan dimanapun dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam, memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam memberikan judgement dalam pemecahan masalah terkait profesinya. Yang ketujuh, adanya pengakuan dari masyarakat dan imbalan yang diterima terkait dengan jasa yang diberikan oleh suatu profesi. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya kode etik profesi. Jadi kode etik profesi merupakan kumpulan aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota profesi dalam melakukan profesinya. Apabila terdapat anggota yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi dari organisasi tersebut, dan sanksi tersebut bertujuan agar para anggota menjalankan profesinya dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan prosedur dan menghindari adanya pelanggaran. Next. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai kode etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI akan dijelaskan oleh Ceta Raffi. Baik, kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang bisa disingkat IAI. Di Indonesia, memakai gelar akuntan diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan S1 program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi atau biasa disebut dengan PPAK yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntansi Indonesia. Next.
Cuplikan Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia dari hasil sidang Komisi Kode Etik Indonesia dalam Prosiding Kongres IAI ke-8 di Jakarta pada 2 sampai tanggal 25 September 1998, Agus 2012 mengatakan, Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesional. Next. Menurut Agus 2012, seorang akuntan yang mempunyai nomor register bisa memiliki profesi sebagai yang pertama itu akuntan publik atau external auditor, yang kedua pemeriksaan intern atau internal auditor dengan bekerja di bagian pemeriksaan intern atau internal audit department, yang ketiga yaitu auditor pemerintah atau government auditor dengan bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disingkat dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan, atau biasa disingkat dengan BPK, atau inspektorat di suatu departemen pemerintah. Dan yang keempat yaitu financial accountant, yang bekerja di bagian akuntansi keuangan suatu perusahaan. Next. Yang kelima, cost accountant, yang bekerja di bagian akuntansi biaya suatu perusahaan. Dan yang keenam, manajemen accountant, yang bekerja di bagian akuntansi manajemen suatu perusahaan. Yang ketujuh, tax accountant, bekerja di bagian perpajakan suatu perusahaan atau direktorat jenderal pajak. Dan yang terakhir, akuntan pendidik, yaitu yang sebagai dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Next. Selanjutnya yaitu tujuan profesi akuntansi. Tujuan profesi akuntansi yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesional tinggi, mencapai tingkat kinerja tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu kredibilitas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga kualitas jasa, dan yang keempat kepercayaan. Next. Kemudian kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama, prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kedua, aturan etika, dan yang ketiga, implementasi aturan etika. Next. Baik, yang untuk bagian yang pertama, prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu pada poin pertama, tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dalam menjalankan profesinya. Poin kedua, kepentingan publik. Setiap anggota wajib untuk bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Poin yang ketiga, integritas. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi juga. Next. Poin berikutnya yaitu objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Poin selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus menjalankan profesinya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Poin berikutnya yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Poin berikutnya, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dan dengan reputasinya. Poin yang terakhir yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan profesinya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Bagian yang kedua yaitu aturan etika profesi. Seksi 200 mengenai ancaman dan pencegahan, Seksi 210 penunjukan praktisi, KAP atau jaringan KAP, Seksi 220 benturan kepentingan, Seksi 230 pendapat kedua, Seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, Seksi 250 pemasaran jasa profesional, Seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya, Seksi 270 penyimpanan aset milik klien, Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional, Seksi 290 independensi dalam perikatan asuransi. Baik, untuk berikutnya standar umum dan prinsip akuntansi.
Next. Standar umum. Anggota KAP harus, maaf, standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Yang pertama, kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Dan yang kedua, kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Next. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Poin yang keempat, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional. Poin yang terakhir, kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan pembebasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Baik, untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Isma. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan yang pertama, menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntansi. Contoh yang pertama yaitu kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Kasus ini mencuat karena Jiwasraya gagal membayar polis asuransi JS Saving Plan yang mengakibatkan kerugian besar bagi nasabah. Inti dari masalah ini adalah adanya manipulasi laporan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Dana perusahaan banyak diinvestasikan pada saham berkinerja buruk yang menyebabkan tekanan likuiditas dan akhirnya gagal bayar pada tahun 2018. Peran akuntan publik dalam kasus ini juga disorot. Kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit laporan keuangan Jiwasraya dituding tidak mengungkap kondisi sebenarnya dari perusahaan. Misalnya pada laporan keuangan tahun 2017, auditor memberikan opini tidak wajar karena ada kekurangan pencadangan teknis sebesar 7 triliun rupiah. Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap KAP yang mengaudit Jiwasraya dan mengindikasikan kemungkinan adanya sanksi terhadap KAP yang tidak memenuhi standar kode etik maupun standar audit. Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam profesi akuntansi, serta perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan etika. Selanjutnya, contoh kasus terakhir yaitu kasus pada PT Garuda Indonesia. Kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi pada PT Garuda Indonesia menjadi perhatian publik pada tahun 2019 setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018. Pelanggaran ini terkait dengan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia mencatatkan keuntungan yang salah dengan mengakui pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi sebelum pendapatan tersebut benar-benar diterima. Akibatnya, laporan keuangan Garuda menunjukkan keuntungan sebesar 809,85 ribu US dollar, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian yang signifikan.
Dua komisaris Garuda Indonesia, Khairul Tanjung dan Doni Astaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Mereka juga melaporkan kasus ini ke otoritas yang berwenang yang akhirnya memicu investigasi lebih lanjut. Hasil investigasi OJK menyatakan bahwa Garuda Indonesia bersalah dan dikenakan beberapa sanksi. Perusahaan diharuskan untuk merevisi laporan keuangannya, sementara anggota direksi dan dewan komisaris juga menerima sanksi karena gagal menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik. Kasus ini juga menyoroti kegagalan kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Garuda. Kantor akuntan tersebut yang seharusnya mengidentifikasi dan melaporkan ketidaksesuaian ini justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang kemudian juga mendapatkan sanksi dari Otoritas Keuangan Indonesia. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik dalam profesi akuntansi, serta pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kepercayaan investor dan publik. Maka kesimpulan dari presentasi mengenai etika profesi dan akuntansi ini yaitu setiap seorang akuntan harus memiliki prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan berlaku profesional. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, akuntan dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan dengan standar etika yang tinggi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.